Timnas Indonesia ditumbangkan Uzbekistan, kinerja wasit VAR disorot, netizen cium kejanggalan. Timnas Indonesia U23 harus kalah dari Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024. Bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin 29 April 2024, Indonesia kalah dengan skor 0-2, lewat gol Hussein Nurchaev pada menit ke-68. Dan gol kedua terjadi akibat gol bunuh diri Pratama Arhan di menit ke-86. Sebelumnya, Timnas Indonesia lebih dulu unggul 1-0 di menit ke-61 melalui gol Muhammad Ferrari. Namun, gol yang dicetak Muhammad Ferrari dinyatakan tidak sah oleh wasit lantaran Ramadan Sananda lebih dulu terjebak offside. Ketakutan supporter Indonesia terjadi. Ada kejanggalan-kejanggalan yang dinilai merugikan Timnas Indonesia oleh wasit VAR. Wasit VAR mendadak trending di sosial X, Twitter, setelah pertandingan babak pertama Timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan berakhir 0-0 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin, 29 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Setidaknya ada dua insiden yang terjadi di dekat area kotak penalti Uzbekistan yang membutuhkan pengecekan VAR, Video Assistant Referee, untuk memutuskan apakah Timnas Indonesia mendapatkan hadiah sepakan 12 pas atau tidak. Insiden pertama ialah saat Witan Sulaiman, 27, dihentikan manuvernya merangsek ke kotak penalti Uzbekistan. Wasit yang memimpin jalannya laga, Chen Yinhao, semula mengkol pelanggaran biasa dan memberikan tendangan bebas, namun beberapa saat, dia menghold keputusannya dan melakukan pengecekan via VAR. Setelah melakukan pengecekan VAR, justru tendangan bebas tidak diberikan kepada Garuda Muda dan justru bola untuk Uzbekistan. Pelanggaran kedua yang berpotensi hadiah penalti untuk Timnas Indonesia terjadi di menit ke-40. Saat itu pergerakan Marcelino Ferdinand di tepi kotak penalti, dihentikan pemain Uzbekistan. Dalam tayangan ulang, sepintas ada pergerakan dari pemain Uzbekistan yang mengganjal kaki Marcelino. Namun Chen Yinhao tidak melakukan review VAR atas insiden tersebut. Kini yang menarik perhatian ialah netizen Indonesia membahas wasit VAR yang bertugas di laga Timnas Indonesia versus Uzbekistan. Tidak sedikit netizen merasa tidak puas dengan wasit VAR yang bertugas. Adalah Sifakon Udom yang pada laga Timnas Indonesia versus Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024 bertugas sebagai wasit VAR. Lantas seperti apa profil dan sosok Sifakon Udom, yang merupakan wasit asal Thailand tersebut? Dikutip dari Transfermarkt, Sifakon Udom adalah wasit asal Thailand yang lahir pada 26 November 1987. Wasit berusia 36 tahun itu juga telah mendapat lisensi wasit FIFA pada 2013, sepanjang 2023 hingga 2024. Dia telah menjadi wasit pada 24 pertandingan dan mengeluarkan kartu kuning sebanyak 114. Kartu kuning kedua 2 kali, dan tendangan penalti 3 kali, sepanjang tahun 2023-2024 itu, Sifakon Udom tidak pernah mengeluarkan hukuman kartu merah, selama menjadi wasit di perhelatan Piala Asia U23 2024. Sifakon Udom beberapa kali mengeluarkan keputusan kontroversi yang disinyalir membantu Qatar, salah satunya saat dirinya mengesahkan gol Mohamed Al-Manai, pemain Qatar ke gawang Yordania. Gol itu terjadi pada menit ke-90-14. Padahal, Sifakon Udom hanya memberikan tambahan waktu selama 10 menit saja di babak kedua. Keputusan kontroversi lainnya juga merugikan Timnas Indonesia ketika melawan Qatar di laga pembuka Piala Asia U23 2024, saat Sifakon Udom juga bertugas menjadi wasit VAR. Timnas U23 Indonesia banyak mendapatkan keputusan kontroversial dari wasit utama Nasrullah Kabirov dari Tajikistan. Indonesia juga menerima 2 kartu merah dan 1 hukuman penalti dari Sifakon Udom yang bertindak sebagai wasit VAR.
Keputusan paling kontroversial terjadi ketika Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning kedua setelah dianggap wasit utama Nasrullah Kabirov menginjak kaki pemain Qatar. Padahal, dalam tayangan ulang, Ivar Jenner terlihat minim kontak dengan pemain Qatar. Kekalahan ini membuat Indonesia gagal lolos ke final. Namun, Indonesia masih akan melakoni satu laga terakhir melawan Irak setelah ditumbangkan Jepang 2-0 untuk memperebutkan tempat ketiga di turnamen kelompok umur ini. Laga itu juga sekaligus menjadi kesempatan tim Merah Putih untuk lolos otomatis ke Olimpiade 2024. Usai laga, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir langsung mendatangi para pemain timnas Indonesia di ruang ganti. Dengan semangat menggebu-gebu, Erick Thohir memberikan motivasi kepada skuad Shin Taeyong agar tidak menyerah, bangkit untuk pertandingan selanjutnya. Erick mengajak Garuda Muda agar tidak menyerah karena masih ada laga selanjutnya yang akan dilakoni untuk merebut satu tiket Olimpiade Paris 2024. Yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on! Kasih aja, come on! Ayo! Erick juga mengatakan agar semua pemain timnas Indonesia tidak menyerah, sebab seluruh masyarakat Indonesia termasuk Presiden RI menonton dan mendukung mereka. Kita percaya kalian. Kalian bisa. Pak Menpora di sini, Presiden nonton kalian, seluruh rakyat Indonesia nonton kalian, kasih lihat kita bangsa yang kuat, enggak bisa diinjak-injak, ujar Erick Thohir. Bagaimana menurut Anda Sobat Garuda? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.